Setelah aku sudah tiba di koridor pondok, kulihat Ana sudah menungguku sambil berdiri menyandarkan tubuhnya pada salah satu tiang penyangga di koridor. "Ana," panggilku. Aku pun langsung berlari ke arah yang sudah menungguku. "Aduh, dasar pengantin baru, lama amat sih Neng. Udah lumutan nih aku nunggunya," kerocos Ana padaku. "Iya, maaf, kan kamu tahu sendiri kalau aku sekarang." Kalimatku terhenti karena Ana udah nyerocos aja. "Inggih Neng, tahu kok. Biasakan masih pengantin baru. Ya aku maklum, dunia merasa milik berdua. Hahaha." "Nyaur kamu nah, kalau ngomong asal ceplos aja. Bukan maksud aku itu habis." Kalimatku lagi-lagi terpotong. "Iya, aku tahu kok Neng. Habis ahem kan," sambung Ana sambil tertawa kesetanan. "Kamu gila nah, ahem apa toh maksudnya?" Tanyaku tak paham. "Tahu ah, kamu lebih paham masalah kayak gituan," sambung Ana. "Kayak gituan gimana? Lawang aku habis ngerendam baju kok barusan. Makanya aku agak telat," sambungku pada Ana. "Rendam baju apa rendam baju?" tanya Ana yang terus menggodaku. "Tahu ah, ayo cepet kita masuk kelas. Udah mau telat nih. Bicara sama kamu itu ndak pernah nyambung. Aku jadi bingung sendiri," sambungku pada Ana. Akhirnya kami pun pergi menuju kelas. "Oh ya nah, nanti aku izin ya ndak bisa ikut ngaji kitab ba'da asar," ucapku pada Ana sambil berjalan di koridor. Ya kalian pasti sudah tahu kan alasannya kenapa. Karena bagaimanapun Gus Alwi tetaplah suamiku yang harus selalu kutaati selama perintah dan kemauannya tidak menyimpang dari syariat. "Lah emang kamu mau kemana Neng?" tanya Ana padaku. "Ndak tahu juga sih nah, cuma Gus Alwi ngajak aku jalan nanti sore," jawabku. "Cie yang mau pacaran berduaan," sambung Ana menggodaku. "Pacaran gimana? Lawang kami udah nikah kok," sambungku tak paham. "Yo pacaran setelah nikah toh Neng, kan lebih romantis. Mau ngapain aja boleh, ndak bakalan dosa malah dapat pahala," jawab Ana. "Ada-ada aja kamu nah, emang kamu tak udah tahu gimana rasanya pacaran?" tanyaku pada Ana. "Yo enggak, aku kan maunya kayak kamu pacaran setelah nikah, biar lebih romantis Neng," sambung Ana. Dia sekarang sudah memanggilku dengan sebutan Neng semenjak aku menikah dengan Gus Alwi. Sebenarnya aku ndak mau dia jadi menghormatiku seperti ini. Dia itu sahabatku, bahkan sebelum aku menjadi mantunya Kiai. Nah, jangan panggil aku Neng, panggil aja aku Tijah kayak biasanya, ucapku pada Ana. "Yo ndak bisa Neng, sekarang kan kamu sudah jadi mantunya Kiai," jawab Ana. "Yo, tapi aku ndak enak kalau harus dipanggil Neng," sambungku. "Ndak apa-apa Neng, sekarang bukan hanya aku saja yang memanggilmu dengan sebutan itu. Semua santri dan santriwati termasuk para ustadz dan ustazah pun memanggilmu dengan sebutan itu sebagai tanda penghormatan," sambung Ana. "Yo, tapi kamu janganlah nah. Aku kan sahabatan sama kamu jauh sebelum aku jadi menantunya Kiai. Jadi ya kita tetap sahabat sejati selamanya tanpa harus memandang siapa aku sekarang," jawabku lagi. "Ya,
Tapi kan kalau aku panggil nama kamu, aku ndak sopan namanya sama istriku sendiri, jawab Ana. Maka dari itu sampai kapanpun anggaplah aku sebagai sahabatmu, bukan istri dari Gusmu, agar tidak ada lagi sopan santun dalam persahabatan kita, sambungku lagi. Ini kami bicaranya sudah serius. Iya maaf ya Jah, kalau kamu ndak suka aku panggil Neng, jawab Ana merasa bersalah. Nah, yang namanya dalam persahabatan itu ndak ada kata maaf dan terima kasih, sambungku lagi. Makasih ya Jah, udah mau jadi sahabat terbaik aku, jawab Ana udah mau mewek. Kan tadi aku udah bilang ndak ada kata maaf dan terima kasih dalam persahabatan, sambungku. Hehehe, iya, kamu memang sahabat di dunia wal akhirah. Deh Jah, jawab Ana tersenyum sumringah. Nah gitu dong, panggil aku Dija, kan senang aku dengernya, sambungku lagi. Ya udah, yuk Jah kita masuk, udah mau telat nih, nanti Ustazah Nurul keburu datang, sambung Ana. Ya udah, ayo. Akhirnya kami pun sampai di kelas, dan tak lama kemudian Ustazah Nurul datang dan pelajaran pun dimulai. Skip setelah asar. Aku kembali ke kamar setelah dari asrama tadi ngobrol sama Ana. Kulihat Gus Alwi sedang baca buku di sofa. Assalamualaikum, ucapku saat membuka pintu kamar. Waalaikumsalam, jawab Gus Alwi. Dia menatapku tanpa ekspresi. Apa yang dia pikirkan tentangku, aku juga tidak tahu. Segera aku menyimpan kitabku pada tempatnya. Tiba-tiba, Jah, kamu mau kan saya ajak jalan sekarang? Tanya Gus Alwi padaku. Sebenarnya kita mau jalan kemana toh Gus? Tanyaku balik sambil menghadap ke arahnya. Kita bulan madu, sambungnya sambil tersenyum padaku. Dia ini kenapa ya, kok jadi manis gini, tumben ndak nyeselin. Bulan madu kemana toh Gus? Bulan madu kok sore-sore begini, tanyaku tak mengerti. Sudah, ikut saja ayo, sambungnya serasa berdiri dari tempat duduknya dan menarik tanganku untuk ikut dengannya. Aku hanya bisa menurut saja tanpa mengerti apa maksudnya. Aku masih belum mandi juga, udah main tarik-tarik aja. Tapi saya masih belum mandi Gus, ucapku pada Gus Alwi yang sudah seenaknya menarik tanganku untuk ikut. Sebelum aku memberikan jawaban mau apa enggak, dasar ya emang tukang maksani orang. Ndak usah mandi, udah cantik kok, jawabnya, yang membuatku malu saja. Untung aku di belakangnya, jadi ya dia ndak bakal tahu kalau pipiku sudah memerah. Kali ini pipiku memerah bukan karena aku marah ya, tapi karena udah blushing. Entahlah, aku sangat malu. Kenapa aku jadi sebabar ini ya sekarang? Tapi kita harus izin dulu karo Umi dan Abah Gus, ucapku lagi. Ya kan ndak mungkin main jalan gitu aja. Gimana kalau Umi dan Abah nyari kami nanti? Ya wes, kita izin dulu sama Abah karo Umi, jawab Gus Alwi.
Kami pun akhirnya menghampiri Abah dan Umi yang sedang mutolaah di gazebo, sebuah taman di belakang rumah. "Assalamualaikum," ucap kami berdua. "Waalaikumsalam," jawab Abah dan Umi. "Ono apa tohi?" tanya Kiai yang sekarang sudah menjadi abah mertuaku. "Gini lho Bah, Mi, Alwi karo Dijah izin keluar sebentar," jawab Gus Ali menggenggam tanganku erat, sedangkan aku hanya menunduk malu di depan Abah dan Umi mertuaku. "Mau kemana Tole?" tanya Umi. "Mau bulan madu Mi, sebentar," jawab Gus Ali. Aku semakin malu saja dibuatnya. "Bulan madu kok sore-sore tohi?" tanya umiku lagi. "Yo ndak papa Mi, biar beda karo pasangan yang lain." "Yo ndak Jah," jawab Gus Ali yang meminta persetujuanku. Aku hanya mengangguk saja, sedangkan Abah hanya menyimak. "Ya wis, hati-hati yo kalian," sambung Abah. "Nggih Bah," jawabku dan Gus Ali bersamaan. Setelah minta izin, akhirnya kami pun pergi bulan madu di sore hari. Tapi sebelum kami pergi jalan-jalan, kami pergi ke gudang belakang pesantren. Setelah kami sampai di depan gudang belakang, aku hanya berdiri mematung, memperhatikan apa yang akan dilakukan suami penuh misteriku ini. Lalu beliau pun masuk ke dalam gudang, lalu kemudian keluar menuntun sebuah sepeda ontel berwarna putih yang masih utuh dengan keranjang depannya dan tempat boncengannya. Tapi memang sedikit berdebu sih, mungkin karena terlalu lama disimpan. Gus Ali membersihkan debu yang menempel pada sepeda putih itu. Tapi aku tak mengerti mau diapakan sepeda itu. "Gus, buat apa toh sepedanya?" "Katanya kita mau bulan madu," tanyaku tak mengerti. "Yo ayo kita bulan madu pakai sepeda ontel ini. Sekalian kita olahraga, bersepeda sore hari biar sehat," jawab Gus Alwi. "Maksudnya kita mau keluar pakai sepeda ontel ini?" tanyaku lagi. "Iya Khotijah, istriku yang bawel," jawab Gus Alwi mencubit pipiku. "Au, sakit atuh Gus," jawabku mengusap pipiku yang terasa panas. "Kok dia baik banget ya sekarang, jadi lebih romantis gitu." "Ya udah, ayo Jah naik, ngapain masih bengong," ucap Gus Ali yang sudah siap mengayuh sepeda putih itu. Akhirnya tanpa pikir panjang aku pun naik berboncengan di belakangnya, sedangkan Gus Ali yang mengayun sepedanya. Kami pun keluar jalan-jalan sore hari naik sepeda ontel. Aneh memang, tapi entah kenapa aku kok rasanya bahagia ya. "Jah, pegangan atuh Neng, nanti kamu jatuh," ucap Gus Ali. "Duh, aku harus berpegangan bagian mana ya? Masa perutnya sih? Ah, ndaklah, mana berani aku." Akhirnya aku pun berpegangan pada bahunya saja. "Kok pegangannya di bahu sih Neng?" tanya Gus Ali padaku sambil terus mengayuh sepedanya.
memanggilku dengan sebutan Neng. Apa maksudnya? Dia mau romantisan gitu. Ya, saya harus pegang di mana toh Gus? Tanyaku. Di sini nih, jawabku lagi melingkarkan tanganku di perutnya. Aku hanya manut saja apa maunya. Toh sebenarnya aku juga sangat bahagia, tapi malu juga sih kalau seperti ini. Gus, sebenarnya ini sepeda siapa? Tanyaku lagi. Sepedanya Mbak Yu dulu sebelum menikah dengan Kang Mas, jawab Gus Alwi. Oh, masih bagus ya Gus, sambungku. Iya lah kan disimpan. Coba kalau ndak mungkin sudah jadi rongsokan sekarang, dan kita tidak bisa berboncengan berduaan seperti ini sekarang, jawab Gus Alwi. Kok aku nyaman banget ya kayak gini. Bahagia juga sih. Jadi lupa kalau suamiku ini suka nyembelin setengah mati. Jah, kamu mau kemana? Tanya Gus Alwi padaku. Terserahku saja mau kemana. Dijah manut saja, jawabku. Rasanya adem ya kalau lagi akur kayak gini. Ya udah, kita makan kerak telur itu aja yuk, ajak Gus Alwi padaku saat melihat pedagang kerak telur di pinggir jalan. Gus, ndak malu makan di pinggir jalan? Tanyaku pada Gus Alwi. Memangnya kamu malu ya aja kalau saya ajak makan di pinggir jalan? Gus Alwi bertanya balik padaku. Ya enggak, bukan gitu maksud saya. Itu Gus ndak merasa risih atau bagaimana gitu? Tanyaku lagi. Ya ndak lah Jah, ngapain harus risih? Malahan kalau kita makan makanan pinggir jalan gini, kita tuh bisa membantu para pedagang kecil untuk melariskan jualannya. Iya toh, sambung Gus Alwi. Yang membuat kagum padanya, dia itu sebenarnya baik sih, dewasa, peduli pada sesama dan tidak pernah merasa tinggi hati walaupun ia seorang putra kiai. Aku baru tahu kalau dia bisa sedewasa ini. Tapi kenapa kalau di kamar ngeselinnya minta ditampol ya? Udah ayo Jah turun, udah sampai, sambung Gus Alwi saat kami sudah sampai di tempat jual kerak telur pinggir jalan. Gus Alwi pun menepikan sepeda putih itu. Lalu kami pun duduk di kursi yang sudah disediakan di tempat jual kerak telur itu, lalu memesan kerak telurnya. Kang, kerak telurnya satu ya, pesan Gus Alwi. Lah kok dia cuma pesan satu sih, akunya gimana? Lah kok pesannya cuma satu Gus, tanyaku. Satu, tapi kita makan berdua gimana? Tanya Gus Alwi padaku. Terserah Gus saja deh, dijah manut saja, jawabku. Jah, kalau kita pesan 2 porsi di sini, kasihan akang-akang pedagang yang lainnya, hendak kebagian rezeki melalui kita, sambung Gus Alwi sedikit berbisik padaku. Tapi aku masih hendak mengerti apa maksudnya. Maksud Gus, tanyaku lagi. Setelah kita makan kerak telur di sini, kita makan ketoprak di seberang sana ya, biar akan jual ketopraknya juga sama dapat rezeki melalui kita, sambung Gus Alwi. Oh gitu toh, ya wes terserahku saja, dijah manut wae, jawabku saat sudah mengerti maksud Gus Alwi. Tak lama kemudian kami pun makan kerak telur 1 porsi dimakan berdua.
Lucu juga sih nih Gus, rasa simpatinya tinggi. Setelah selesai kami pun membayar seharga kerak telurnya dan melanjutkan mencicipi kuliner pinggir jalan yang lain. Terima kasih yo Kang, ucap Gus Alwi pada penjual kerak telurnya. Beranjak pergi dari tempat itu, aku pun mengekor di belakangnya. Gus, sekarang kita mau makan apa lagi? Tanyaku saat sudah berboncengan kembali di atas sepeda, sedangkan Gus Alwi yang mengayuhnya. Jah, gimana kalau kita makan ketoprak aja? Tanya Gus Alwi padaku. Terserah Gus saja, Dijah manut, jawabku. Akhirnya kami pun mampir di penjual ketoprak pinggir jalan dan kembali duduk di kursi plastik yang sudah disiapkan oleh penjual ketoprak tersebut. Kang, ketopraknya satu nggih, pesan Gus Alwi. Iya Kang, jawab agang penjual ketopraknya. Aku sudah tidak bertanya lagi, kenapa pesannya hanya satu porsi. Jah, kamu mau makan pakai kerupuk ndak? Tanya Gus Alwi padaku. Terserah jenengan saja Gus, kan Dijah sudah bilang Dijah manut saja, jawabku. Oh ya wes, kalau gitu kita makannya pakai kerupuk yo, sambung Gus Alwi. Nggih, terserah Gus, jawabku. Kang, kerupuknya dibanyakin ya, ucap Gus Alwi pada akang penjual ketopraknya. Setelah ketopraknya sudah siap, kami pun makan lagi. Dengan satu porsi dimakan berdua. Duh, kok aku bahagia gini yo. Jantungku juga berdetak ndak karuan. Aku kenapa yo? Setelah acara makan ketopraknya selesai, kami pun kembali mengayuh sepeda lagi untuk mencicipi makanan pinggir jalan yang lain. Ketopraknya tadi juga sudah dibayar yo. Jah, mau makan apa lagi? Tanya Gus Alwi. Kita makan rujak buah nggih Gus, ucapku memberikan usulan karena aku lihat di seberang pinggir jalan sana ada penjual rujak buah yang kayaknya enak. Ya wes, ayo, jawab Gus Alwi tanpa pikir panjang lagi. Kami pun sekarang sudah mampir di warung rujak buah pinggir jalan ini. Bu, rujak buahnya satu nggih, pesanku pada ibu-ibu penjual rujak buahnya. Kali ini aku yang memesannya. Pedes apa ndak neng? Tanya ibu penjual rujaknya. Gus, jenengan suka pedes ndak? Tanyaku pada Gus Alwi. Takutnya dia tidak suka pedas kan, kasihan nanti. Kami kan pesennya hanya satu porsi. Terserah kamu Jah, sekarang saya yang manut sama kamu, jawabnya. Dia kenapa ya hari ini, bikin aku seneng aja, soalnya ndak lagi ngeselin, hehehehe. Ya wes, jawabku singkat. Bu, ndak usah pedes-pedes nggih, sambungku pada ibu penjualnya. Setelah kami keliling-keliling pakai sepeda mencicipi makanan sana sini, akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai maghrib. Langit juga terlihat mendung, takutnya nanti kemalaman ndak bisa pulang. Gus, kita pulang nggih, udah mau maghrib, kayaknya mau turun hujan juga, ucapku pada Gus Alwi yang sedang mengayuh sepeda dan aku duduk berboncengan di belakangnya. Ya wes, ayo kita pulang Jah, hari juga sudah mau malam, takutnya bentar lagi turun hujan, jawabnya. Nggih Gus, ayo, jawabku. Gus Alwi pun mengayuh sepeda menuju arah pulang dengan aku yang berboncengan di belakangnya. Tapi ketika jarak pesantren masih jauh, hujan sudah turun mengguyur bumi. Akhirnya kami pun berteduh sebentar di sebuah warung kecil di pinggir jalan, menunggu hujan reda untuk melanjutkan perjalanan pulang.
sebelum maghrib menjelang.